Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, sebuah video memperlihatkan cekcok berujung maut, pemirsa, tepatnya di wilayah Kapuas, Kalimantan Tengah. Ya pemirsa, seorang pemuda tewas setelah berselisih saat menghadiri pesta pernikahan di Kapuas, Kalimantan Tengah, di mana korban tewas akibat luka senjata tajam. Perkelahian di pesta pernikahan di mana warga ini kemudian ada hiburan organ tunggal tepatnya di Desa Barunang, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas. Ini berawal ketika Hendy, anak tersangka ini adu mulut dan kemudian memukul korban yang bernama Yudi. Tak terima pemukulan tersebut, Yudi yang awalnya akan meninggalkan lokasi berupaya membalas memukul lawannya. Namun naas bagi Yudi, ayah Hendy ini datang membantu perkelahian anaknya dan menyerang korban dengan pisau belati. Meski berusaha melarikan diri, Yudi akhirnya meregang nyawa tak jauh dari lokasi pesta perkelahian akibat sejumlah luka tusukan. Merapat sedikit. Ya pemirsa, langsung saja saya akan bertanya mengenai peristiwa ini dengan AKBP Monang Subeti. Selamat malam Pak Manang. Selamat malam Mbak Caca. Ya Pak Manang, mohon maaf Pak Manang, bisa dijelaskan sebenarnya mengapa sih awal dari pertengkaran ini terjadi, cekcok, terekam video yang direkam oleh warga hingga kemudian akhirnya memakan korban. Hanya pertengkaran biasa kah Pak atau ada motif lain di balik itu? Bagaimana Pak Manang? Ya, jadi peristiwa ini terjadi pada saat adanya acara pernikahan dari saudara Hendy tersebut di Desa Barunang. Nah, pada saat pesta pernikahan itu memang ada pengaruh minuman juga. Jadi para tamu yang di sana banyak yang minum, kemudian ya mungkin ada adu-adu senggolan dan sebagainya pada saat mendengarkan musik sehingga terjadilah perkelahian di sana. Nah, melihat anaknya ini dipukul oleh seseorang, tersangka ini kemudian berusaha untuk membela anaknya dengan mengambil pisau. Pada saat itu tersangka langsung menusuk ke korban ini dengan membabi buta mengenai leher, punggung dan sebagainya sehingga tersangka cukup parah lukanya sehingga di tempat meninggal dunia, begitu Mbak. Oke Pak Manang, tapi sebelumnya ada dendam tidak Pak? Mengingat ini sang tersangka menusuk korban itu dengan secara membabi buta. Ya, berdasarkan keterangan dari tersangka sendiri, tersangka tidak mengenal korban ini. Dia hanya melihat si korban ini memukuli anaknya, yang kebetulan anak ini adalah pengantin pria dari acara tersebut. Sehingga mungkin dengan pengaruh minuman, sehingga pada saat itu tidak terkendali emosinya dan menyerang kepada korban ini dengan membabi buta, Mbak. Oke, nah Pak, sebenarnya awal dari pertengkaran anak tersangka dengan korban ini karena apa Pak? Karena menurut keterangan ya pada saat acara itu ada acara joget-joget dan sebagainya, dan mungkin ada senggolan di sana sehingga korban ini sebenarnya korban yang memukul terlebih dahulu kepada anak-anaknya tersangka, sehingga anak tersangka ini sebenarnya sudah mau pulang. Si korban ini sudah mau pulang karena merasa belum puas dan tidak terima, kembali lagi lah ke acara tersebut memukuli anak tersangka tersebut, sehingga pada saat itu ayahnya melihat sang anak dipukuli oleh orang. Nah, ayah ini kemudian pulang ke rumah ngambil pisau dan langsung melakukan penusukan terhadap korban tersebut. Yang sangat disayangkan pada saat ini memang lokasi kejadian itu memang cukup jauh Pak dari Polsek, melalui jalur air dan harus menyeberang sungai, sehingga pada saat acara berlangsung mereka tidak melaporkan hal tersebut ke Polsek. Sekitar 4 jam kemudian baru kami bisa menerima laporan dari warga bahwa ada kejadian tersebut dan kita bisa mengamankan tersangka ini pada saat yang bersangkutan sudah mau meninggalkan kampung tersebut, Mbak. Oke Pak Manang, setelah dimintai keterangan terhadap tersangka ini, jadi tersangka membunuh korban ini karena apa Pak? Terpancing emosinya atau bagaimana Pak? Betul sekali, karena terpancing emosi dan pengaruh dari minuman, Mbak. Jadi terpancing emosi melihat anaknya dipukuli oleh korban. Nah, pada saat itu sang ayah ini membela anaknya dengan cara mengambil pisau dan secara membabi buta melakukan penusukan terhadap korban tersebut, Mbak. Oke, benar tidak Pak bahwa tersangka ini juga pada saat melakukan tindakan keji tersebut memang dalam pengaruh minuman keras, Pak?
Betul sekali. Jadi tersangka juga ini mengakui dia minum bir tambah minuman tradisional yang dicampur di Oke, daerah tersebut, Pak. oke Pak, lantas pasal yang dikenakan untuk tersangka seperti apa? Ya, tersangka kami sangkakan pasal 338 pembunuhan dengan ancaman maksimal penjara 15 tahun, Mbak. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya KBP Manang Subeti.